Di sini siapa yang tahu arti kerjasama? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tahu. Tahu? Tahu. Apa? Coba bilang. Ini tahu deh. Kerjasama. Bu, kecil-kecil bu, besar banget kerjasama. Oh iya kakak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan dilakukan sendiri. Ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Ada pula pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Hal itu disebut kerjasama. Contoh kerjasama. Siapa yang tahu contoh dari kerjasama? Ayo. Gotong Gotong royong. Baru. Itu sampai dengan gotong royong itu. Baru. Kerjasama itu contohnya seperti pertama itu gotong royong. Gotong royong, kerja kelompok. Di sini udah pernah kan kerja kelompok? Nah, kerja kelompok itu kerja yang tidak sendiri. Kerjasama berarti bekerja sama-sama. Kerjasama didasari saling menguntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh berat sebelah, kerjasama harus adil. Pekerjaan harus dibagi-bagi, tidak boleh ada yang terlalu berat, tidak ada yang boleh terlalu ringan. Kegiatan gotong royong dilakukan di desa-desa, di kota, di kecamatan. Semuanya saling tolong menolong. Tidak ada yang membedakan suku dan ras. Juga tidak membedakan agama dan kelompok. Gotong royong sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gotong royong juga sesuai dengan Pancasila. Manfaat menjalin kerjasama. Apa manfaat menjalin kerjasama? Oke. Siapa yang tahu apa manfaat menjalin kerjasama? Bagus. Menjalin kerjasama ialah mempererat tali persaudaraan. Di saat saudara kita membutuhkan pertolongan yang tidak bisa, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus saling bekerja sama dan menolongnya. Dan manfaat keduanya menumbuhkan kekompakan, yang kedua itu menumbuhkan kekompakan keluarga atau saudara. Dan yang ketiga, menciptakan kepedulian kepada tetangga. Kita sesama masyarakat yang ada di sekitar kita harus saling bergotong royong dan kerjasama. Apa tujuan bekerja sama? Siapa yang tahu tujuan kerjasama? Kalian belum sampai materi kerjasama? Lebih. Lebih Bisa daripada ini. Tujuannya agar saling meringankan Pekerjaan. Meringankan pekerjaan, membantu Bikin susah yang lain.
tujuannya agar tugas yang diberikan Oke, sampai di sini aja materi yang Kakak bawa. Masih semangat kan? Tadi ya. Tadi kan udah dijelasin kan tentang kerjasama. Jadi kerjasama itu biasanya bisa dilakukan di mana? Di desa. Kalau di desa itu namanya di lingkungan apa? Lingkungan sekitar. Lingkungan masyarakat. Terus kampung mana lagi? Itu di kampung sama. Di sekolah, di keluarga, sama di masyarakat. Kota ya bersihan. Ya, di sini Kakak menjelaskan tentang kerjasama di lingkungan keluarga ya. Ada yang tahu nggak di sini arti keluarga itu apa? Keluarga itu apa keluarga? Saudara. Keluarga itu seseorang yang memiliki ikatan darah. Jadi di dalam keluarga itu ada namanya silsilah keluarga. Tahu silsilah keluarga? Biasanya silsilah keluarga ada siapa aja? Yang paling tua dulu ada siapa? Kakek. Ada? Nenek. Yud. Kakek. Uyut. Opa. Popo. Mama. Mama. Ada kakek sama nenek ada siapa? Bapak. Ada ayah dan bapak ibu. Ibu. Atau ibu. Untuk dalam. Ada dalam punya sore. Habis ayah dan ibu ada siapa? Anak. Abang. Aku Lalu ada adik. Abang adik. Lalu ada ayah, bapak. Jadi di dalam keluarga ini semuanya harus bekerja. Sama. Tujuannya apa tadi kata kakak itu? Tujuan apa? Tujuannya apa tadi yang udah dijelasin? Pertama tadi meringankan pekerjaan, terus menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga pekerjaan akan cepat selesai. Yang keempat menumbuhkan rasa persaudaraan. Di sini ada yang tahu nggak contoh kerjasama di lingkungan keluarga? Kalau di rumah itu biasanya kerjasama yang bisa dilakukan itu apa aja? Beres di rumah. Ya, membersihkan Rumah. rumah. Piring. Membantu. Membantu siapa? Ibu. Saya bantu ibu. Membantu ibu. Membantu ibu ngapain? Membantu piring. Nah, itu langsung membersihkan rumah. Yang kedua? Yang kedua apa lagi? Menjaga saudara, adik atau abang. Hah? Menjaga adik. Menjaga adik. Itu bukan kerjasama. Hormati orang tua. Itu kerjasama. Membersihkan rumah. Terus kalau misalnya ada yang punya
kamu tahu Kak Vita dulu. Kerjasama dari luar
contohnya.